Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz Mansur ingin menjelaskan tentang pengembangan UKM dan permasalahannya. Peranan usaha kecil dan menengah. Menurut Sri Wahyuningsi, UKM merupakan kegiatan usaha yang banyak diminati setelah terjadinya krisis ekonomi yang berdampak pada PHK pada perusahaan-perusahaan besar. Pemerintah daerah sudah mengetahui sejak awal UKM dalam perekonomian daerah masing-masing. Tantangan yang dihadapi setiap daerah adalah penyiapan lapangan kerja, karena pertambahan angkatan kerja begitu pesat. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pengangguran yang cukup tinggi hampir di semua daerah. Peranan UKM dirasakan begitu penting karena sektor ini tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga menyediakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan keterampilannya yang rendah. UKM dasarnya dapat melakukan transaksi dengan pelaku ekonomi dari mana saja, baik UKM, usaha besar, dan dapat menggalang kerjasama internasional. UKM sangat berperan memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup masyarakat. Pada saat sesama UKM memberi kontribusi terhadap ekspor suatu negara, dalam hal ini UKM berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi berbagai produk yang dihasilkan usaha besar. Untuk produk konsumsi tertentu seperti mie instan dan kosmetik, UKM adalah pasar utama yang mencapai pangsa 91%. Gambaran tentang kondisi UKM di Indonesia juga ada sekitar 40 juta pelaku usaha di Indonesia yang terdiri dari 39 juta pelaku usaha mikro, 640.000 pelaku unit usaha kecil, 70.000 pelaku usaha menengah, dan 11.000 pelaku usaha besar. Dilihat dari perkembangannya yang signifikan, peran UKM juga sebagai penyumbang PDB terbesar di Indonesia pada tahun 2007 hingga tahun 2012 menunjukkan peningkatan jumlah PDB UKM. Hal tersebut menunjukkan bagaimana peran UKM sangat dominan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga dapat memacu pada arah menuju UKM yang lebih baik dalam hal ekonomi dan pemberdayaannya. UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Hampir semua usaha besar berawal dari UKM. UKM terus-menerus ditingkatkan dan aktif agar terus maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika UKM tidak ada di Indonesia, Indonesia tidak maju dan berkembang. Berkembangnya UKM di Indonesia dipacu oleh langkah yang semata-mata tidak merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan tak merupakan tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu proses pengendalian. Definisi pengendalian. Definisi yang baik mengenai pengendalian manajemen ialah suatu proses di mana seorang manajer dapat memastikan bahwa aktivitas aktual telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam perencanaan aktivitas organisasi, tujuan pokok dan sasaran serta metode untuk mencapainya ditetapkan. Proses pengawasan mencatat perkembangan ke arah tujuan ini dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Apakah pengendalian itu? Pengendalian yang dipergunakan sebagai yang tadi disebutkan adalah berusaha menjelaskan untuk tujuan apa pengawasan itu dimaksud. Akan tetapi pengawasan tersebut tidak mengindikasi apa pengendalian atau pengawasan itu. Langkah-langkah dalam proses pengendalian. Definisi Mokler membagi pengendalian dalam 4 langkah. Langkah pertama adalah menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Langkah ini dapat mencakup penetapan standar dan ukuran untuk segala macam keperluan, mulai dari target penjualan dan produksi sampai kepada daftar absen di keamanan. Langkah yang kedua adalah mengukur prestasi kerja.
Seperti halnya dengan semua aspek pengawasan, langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, repetitif atau berulang-ulang, di mana frekuensinya tergantung kepada jenis aktivitas yang sedang diukur. Langkah ketiga adalah apakah prestasi kerja memenuhi standar. Langkah ini merupakan langkah yang paling mudah ditempuh dalam proses pengendalian. Sifat kompleksnya mungkin telah dapat diatasi dalam kedua langkah yang pertama. Kemudian tinggal membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan sasaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah terakhir ialah mengambil tindakan korektif. Jika hasil yang dicapai tidak memenuhi standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan korektif ini dapat berupa mengadakan perubahan satu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan semula. Faktor-faktor pengendalian. Terdapat banyak faktor yang mengharuskan dilaksanakannya pengendalian dalam organisasi di zaman sekarang. Faktor itu meliputi adanya perubahan dalam lingkup organisasi. Makin kompleksnya organisasi, tidak luput dari para karyawan dari kesalahan dan perlunya manajer mendelegasikan wewenangnya. Berikutnya, tingkat pengendalian yang tepat. Kata-kata pengendalian kerap kali mengandung arti yang tidak enak, seolah-olah menimbulkan ancaman terhadap kebebasan dan otonomi pribadi seseorang. Akan tetapi, pengendalian adalah perlu dalam organisasi. Bagaimanakah caranya manajer dapat mengimbangi konflik antara kebutuhan otonomi pribadi dan pengendalian organisasi? Salah satu cara untuk menangani kedua kebutuhan yang seolah-olah saling berlawanan itu ialah menyadari bahwa pengendalian yang terlalu ketat akan merugikan baik bagi organisasi maupun diri individu di dalam organisasi itu. Pengendalian yang terlalu ketat akan mematikan motivasi, merintangi kreativitas, dan akhirnya merusak pelaksanaan tugas dalam organisasi. Tingkat pengendalian yang dianggap ekstrim atau merugikan berbeda-beda tergantung pada situasinya. Biro iklan, misalnya, mungkin memerlukan pengendalian yang lebih kendor daripada laboratorium riset. Kondisi perekonomian mungkin akan mempengaruhi tingkat pengawasan yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Dalam keadaan resesi, sebagian besar dari masyarakat akan dapat menerima pengendalian dan pembatasan yang lebih ketat. Akan tetapi, dalam hal terjadi pertumbuhan yang tinggi, peraturan dan pembatasan kerap kali akan tampak seolah-olah kurang sesuai. Dengan sendirinya, pengendalian terlalu longgar juga akan merugikan organisasi karena memborkan sumber-sumber dayanya dan lebih mempersulit pencapaian tujuannya. Mengendornya pengendalian tidak selalu membawa peningkatan kebebasan pribadi. Pada kenyataannya, individu malah akan berkurang kebebasan pribadinya karena mungkin tidak akan dapat meramalkan dalam situasi ketidakpastian. Dengan demikian, tugas manajer dalam penegakan pengendalian ialah menemukan keseimbangan yang memadai antara pengendalian organisasi yang cukup efektif dan kebebasan diri individu. Berikutnya, jenis-jenis metode pengendalian. Sebagian besar dari metode-metode pengawasan dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 3 kelompok dasar ini. Yang pertama, pengendalian kemudi atau steering control. Disebut juga pengawasan umpan maju. Didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar dan tujuan dan membolehkan diambilnya tindakan koreksi sebelum kenyataan dari rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Pengendalian screening. Jenis pengendalian ini mengandung proses screening di mana aspek-aspek khusus harus disepakati lebih dulu sebelum operasi boleh dilanjutkan. Selanjutnya, pengendalian purna karya. Seperti tercemin dari istilah pengendalian sempurna karya, menilai hasil-hasil yang dicapai setelah suatu pekerjaan selesai dilaksanakan. Sebab musabab terjadinya penyimpangan dari rencana atau standar ditetapkan dan penemuan-penemuannya diterapkan terhadap kegiatan serupa di kemudian hari.
Selanjutnya proses pengendalian, yaitu 5 langkah dasar proses pengendalian. Terdiri dari yang pertama, tetapkan hasil-hasil yang diinginkan. Hasil-hasil yang ingin dicapai oleh manajer hendaknya ditetapkan sespesifik mungkin. Hasil-hasil yang diinginkan hendaknya dikaitkan pula dengan individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Jika berhasil, individu pelaksana tersebut harus diberi imbalan. Yang kedua, tetapkan peramal hasil-hasil. Penyimpangan yang terdeteksi oleh pengendalian kemudi harus menjadi pengira atau peramal hasil yang dapat diandalkan manajer dalam mengambil suatu tindakan korektif. Tugas penting bagi manajer yang akan mendesain program pengawasan ialah menemukan sejumlah indikator atau peramal yang dapat diandalkan untuk tiap-tiap tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, tetapkan standar untuk peramal dan hasil-hasil. Penetapan standar atau hasil rata-rata dari pengiranya itu dan hasil-hasil terakhir merupakan bagian yang penting dalam pendesain proses pengawasan. Tanpa ditetapkannya, hasil rata-rata manajer mungkin akan bertindak melebih-lebihkan penyimpangan yang kecil atau gagal untuk bereaksi jika penyimpangan itu menjadi cukup berarti. Yang keempat, tetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkah keempat dalam mendesain siklus pengendalian ialah pengadaan sarana untuk mengumpulkan informasi dari peramal dan kemudian membandingkannya. Seperti jaringan komunikasi yang bekerja dengan baik adalah jika harusnya bukan saja ke atas tapi juga ke bawah kepada mereka yang harus mengambil tindakan korektif. Yang kelima, evaluasi informasi dan ambil tindakan korektif. Langkah terakhir adalah membandingkan peramalan terhadap PAR, kemudian tindakan apa yang harus diambil dan harus melaksanakannya. Informasi mengenai penyimpangan dari standar harus lebih dulu dievaluasi. Beberapa penyimpangan disebabkan oleh keadaan setempat atau darurat dan tidak akan benar-benar mempengaruhi hasil akhir. Pertimbangan inti untuk menegakkan sistem pengendalian. Sejumlah pertimbangan penting untuk menegakkan sistem pengendalian antara lain yang pertama, jenis pengukuran. Sebagian besar dari jenis-jenis pengukuran didasarkan pada beberapa bentuk standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, jumlah pengukuran. Manajer sebaiknya mengembangkan sistem pengendalian yang berimbang. Terlalu banyak pengukuran hasil pekerjaan akan mengakibatkan terlalu banyak dicurahkan usaha untuk menegakkan pengendalian yang akan mengakibatkan para karyawan merasa terlalu banyak diawasi. Yang ketiga, wewenang untuk menerapkan pengukuran dan standar. Standar hasil pekerjaan dapat ditetapkan dengan atau tanpa partisipasi orang-orang yang sedang diawasi prestasinya. Yang keempat, fleksibilitas dari standar. Manajer harus menentukan apakah standar sebaiknya berlaku seragam atau tidak untuk unit-unit yang sama dalam organisasi. Manajer harus mengambil keputusan yang serupa tentang sampai mana jauhnya pengukuran kualitatif akan digunakan terhadap pengukuran kuantitatif dalam sistem pengendalian. Yang kelima, frekuensi pengukuran. Frekuensi dan waktu pengukuran tergantung pada sifat pekerjaan yang akan diawasi. Para manajer biasanya cenderung untuk mengukur hasil pekerjaan pada waktu menurut kehendaknya sendiri. Yang keenam, arah umpan balik. Tujuan pengendalian ialah untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun telah diimplementasikan, sedangkan rencana kemudian hari akan dikembangkan lebih efektif. Suatu sistem yang baik, perencanaannya biasanya akan mencakup mengumpan balikan informasi atau feedback. Selanjutnya ada metode pengendalian keuangan. Metode pengendalian keuangan itu dipergunakan untuk mengevaluasi prestasi kerja organisasi. Metode ini meliputi pengendalian laporan keuangan, analisis rasio, dan analisis keseimbangan. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan mencatat dalam istilah keuangan arus barang dan jasa yang mengalir ke dalam dan berada di dalam dan keluar dari organisasi.
Laporan keuangan merupakan sarana untuk melakukan pengendalian atas tiga kondisi pokok organisasi, yaitu likuiditas, kondisi umum keuangannya, dan profitabilitasnya. Selanjutnya ada neraca, yaitu keadaan keuangan perusahaan pada saat waktu tertentu. Dalam bentuknya yang paling sederhana, neraca menguraikan keadaan perusahaan itu dan istilah-istilah keuangan seperti harta, hutang, dan modal sendiri. Selanjutnya ada perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi merupakan ikhtisar tentang prestasi kerja perusahaan dalam interval waktu. Perhitungan laba rugi dimulai dengan angka-angka tentang penerimaan atau penjualan kotor yang kemudian dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penjualan itu, seperti harga pokok penjualan, pengeluaran administratif, pajak, bunga, dan pengeluaran yang lainnya untuk membiayai operasi. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.